Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Dan hari ini gue pengen ngomongin prediksi gue buat tahun 2022. Dimana video sebelumnya gue udah ngomongin top trends yang bakal booming di 2022. Tapi sekarang gue mau spesifikin ke 5 kripto potensial di tahun 2022. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Nah langsung aja guys, tanpa basa-basi, gue udah listingin 5. Tapi sebenarnya di 2022 tuh potensinya gede banget guys. Karena kalau kalian ngikutin tren tadi, isi trennya itu tuh banyak banget kriptonya. Dan untuk membuat ini cuma 5 tuh sebenarnya susah banget. Jadi ya mohon dimengerti dan mohon dimaafkan kalau misalnya prediksinya salah. Karena balik lagi ini bukan financial advice dan gue bukan dukun, jadi prediksi gue juga bisa salah. Nah langsung aja guys, yang pertama adalah Terra Blockchain dengan koinnya Luna. Jadi kenapa gue pilih Terra Blockchain? Karena di 2021 ini Terra Blockchain adalah salah satu blockchain yang boomingnya tuh gila banget. Yang alasannya tuh pertama, karena dia punya stablecoinnya sendiri yang emang lagi menjadi salah satu kandidat buat gantiin Tether atau USDT. Karena penerbitan dari US Terra atau stablecoinnya Terra Blockchain ini, dia tuh penerbitannya beda mekanismenya sama stablecoin yang ada sekarang. Dimana kalau stablecoin yang ada sekarang, dia untuk menerbitkannya itu harus memiliki fiat, baru habis itu fiatnya itu bisa diterbitkan dalam bentuk stablecoin. Nah jadi ini juga permasalahan Tether yang bikin kasus di 2021. Karena waktu itu tuh ya ada dari pemerintah tuh ada yang meriksa, pemerintahnya Amerika tuh meriksa Tether kalau ternyata tuh ya yang dia terbitin gak sesuai dengan yang dia milikin. Jadinya Terra tuh pengen memberi solusi dengan memberikan mekanisme penerbitan stablecoin yang berbeda, di mana dia punya koin Luna. Dan jadi kalau mau nerbitin US Terra atau stablecoinnya Terra, dia harus ngeburn Luna. Dan di luar itu sekarang juga blockchainnya lagi booming banget karena sektor DeFi-nya lagi booming banget guys. Jadi kalau kita lihat dari peringkatnya, sekarang tuh ekosistem DeFi-nya dari sisi jumlah dana yang terkunci atau total value lock itu lagi di peringkat kedua, bahkan ngalahin Binance Smart Chain. Jadi Binance Smart Chain sekarang proyeknya tuh ada 238 proyek DeFi-nya, tapi Terra cuma 13. Nah, walaupun cuma 13, dia bisa ngalahin Binance Smart Chain karena total value lock-nya beda sekitar 1 miliar. Ini habis turun karena lunanya habis burn. Jadinya ya ada pergeseran sedikit, tapi bisa dilihat masih kuat di peringkat kedua. Jadinya ini menurut gue pribadi jadi salah satu proyek yang kemungkinan potensial banget di 2022 karena duit sebanyak ini gak mungkin hilang gitu aja. Nah BTW disclaimer juga, kalau misalnya kalian lagi ngeliatin ke blockchain yang kuat dan ya sektor DeFi-nya kuat dan secara keseluruhan ekosistemnya kuat, jangan lupain Ethereum juga guys. Terus jangan lupain Solana juga karena emang ekosistemnya luas dan blockchainnya tuh kuat banget. Jadi proyek-proyek blockchain kayak Solana yang cepet banget itu juga kemungkinan booming di 2022. Terus juga blockchain Stacks yang jadi tempat penerbitan smart contracts untuk decentralized application di blockchainnya Bitcoin yang koinnya tuh STX. Terus juga jangan lupain Polygon yang koinnya adalah Matic karena dia menjadi pembantu Ethereum dan Ethereum juga bakal booming terus karena emang dia kuat banget. Terus yang terakhir adalah blockchain Cosmos atau Atom karena dia terikat kuat dengan Terra Blockchain juga karena di bawah satu foundation. Nah itu untuk tren blockchain. Nah terus berikutnya kripto yang kedua yang menurut gue bakal booming di 2022 adalah Elrond Blockchain. Jadi ini tuh masuk ke kategori blockchain ramah lingkungan karena nggak bisa dipungkiri di 2022 kemungkinan besar blockchain ramah lingkungan itu bakal booming lagi. Nah jadi kenapa gue pilih Elrond Gold? Karena Elrond Blockchain ini itu tuh ekosistemnya berkembang banget. Terutama karena dia di 2021 tuh udah menerbitkan banyak proyek, terutama DEX-nya sendiri atau Decentralized Exchange, namanya Mayer DEX. Jadi kemungkinan dengan DEX tersebut volume transaksi di Elrond tuh bakal ningkat banget. Jadinya kemungkinan dia bakal booming juga sampai 2022. Ditambah dia tuh dari sisi teknologi juga salah satu blockchain yang ramah lingkungan karena hemat energi dan rendah biaya, tapi dia punya teknologi sharding. Jadi teknologi sharding ini tuh masih jarang banget yang bisa implementasin dengan bagus, apalagi di mekanisme proof of stake. Nah jadinya ini menjadi salah satu perhatian juga menurut gua pribadi di 2022 karena blockchain ramah lingkungan di 2022 tuh kemungkinan booming banget. Nah ini bukan gua doang guys yang mikir kalau Elrond bakal booming, karena salah satu crypto analis yang menurut gue bisa dilihat dan dijadikan kayak kompas dikit lah, itu adalah Lark Davis. Jadi Lark Davis ini gue sering liatin dia, ini bukan endorse tapi gue emang kayak ngerasa dia analisisnya netral dan bagus. Dan dia juga ngomong salah satunya adalah Elrond Gold. Jadi ya kita ngikutin masa aja lah, kalau misalnya masanya banyak yang ngikutin dia kan ya otomatis cuan juga banyak kan nih, lumayan.
Nah, tapi kalau ngomongin ramah lingkungan juga jangan lupa guys, ada sebenarnya beberapa blockchain lain kayak blockchain Harmony yang koinnya ada lawan, terus juga Algorand, terus juga Mina Protocol, terus ada Hedera Hashgraph yang koinnya Habar, dan itu adalah beberapa yang gue juga kemungkinan masih akan hold sampai 2022 bahkan lebih, karena yaitu blockchain ramah lingkungan bakal booming juga di 2022 menurut gue pribadi. Nah, oke, berikutnya yang ketiga kita masuk ke sektor DeFi. Jadi kalau kita ngomongin DeFi sekarang tuh salah satu proyek DeFi yang lagi booming banget adalah Curve Finance. Jadi Curve Finance ini sebenarnya proyeknya lama banget guys, jadul banget, tapi bisa dilihat nih tampilannya ya kayak sans aja gitu, kayak gimana ya, agak-agak caur juga sih. Tapi sebenarnya ini proyek bagus banget karena dia punya exchange-nya sendiri, terus dia juga punya tempat untuk farming. Jadi ada pools-nya, terus ada tempat swap-nya juga nih di sini. Dan kalau kita lihat dia tuh sekarang di DeFi lama adalah DeFi nomor 1 dengan jumlah dana terkunci paling banyak. Dia tuh berdiri di blockchain Ethereum, jadi dia adalah token. Nah, tokennya namanya CRV. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau merhatiin, ini tuh booming secara diam-diam di 2021 dan kemungkinan bakal booming lanjut ke 2022 di sektor DeFi ini, karena dia tuh fokusnya tadinya ke stablecoin, tapi sekarang udah pindah ke mayoritas kripto untuk farming. Jadi kayak penyedia likuiditas atau kita bisa mining liquidity pool kalau bahasa kerennya. Terus kita juga bisa swap di situ karena tadi udah lihat ada liquidity poolnya dan bisa swap juga. Nah, terus ya dari total value lock 23,48 miliar US dollar ini tuh nggak bakal hilang gitu aja di 2022 karena ini duitnya banyak banget, dan kemungkinan institutional money atau duit dari investor institusional tuh banyak yang ada di sini lah, karena emang ekosistem Ethereum tuh rata-rata isinya whale semua karena gas fees-nya tinggi dan duitnya banyak banget. Jadinya ya kemungkinan ini bakal tetap bertahan di 2022 karena ini menjadi perwakilan yang kuat di sektor DeFi kalau menurut gue pribadi. Baik lagi, jangan FOMO guys please, karena gue gak enak banget kalau gue salah nanti banyak yang rugi. Nah, kalau ngomongin DeFi di luar Curve Finance, kalian juga bisa lihat-lihat nih di peringkat bawahnya ada Convex Finance, ini juga di blockchain Ethereum dan total value lock-nya tuh lumayan gede, 19,36 miliar. Terus MakerDAO juga salah satu DAO dan protokol DeFi yang udah cukup lama. Ini tuh kuat banget, dia dari 2017 kalau nggak salah sampai sekarang masih kuat banget. Dan dia total value lock-nya juga masih 19 miliaran US dollar dan ini gede banget. Dan ini ada Aave guys, salah satu yang menjadi pendorong boomingnya DeFi pertama di 2020, dan dia sampai sekarang masih kuat dan menurut gue 2022 juga dia masih kuat. Ini kalau mau ngeliat ada Lido juga, ada Compound Finance, dan ini adalah dua yang menurut gue layak diinvest juga karena dia, terutama Lido tuh udah integrasi ke Terra Blockchain sama Solana. Dan Aave juga udah integrasi ke blockchain Avax, Avalanche, yang juga menurut gue bakal booming di 2022, dan Polygon Matic yang juga bakal booming menurut gue pribadi. Nah, tapi intinya fokusnya ke Curve Finance guys. Nah, ini Curve Finance ini juga salah satu, ini tuh bukan gue doang yang ngomong kalau bakal booming, karena ada salah satu analis namanya Michael van de Poppe. Kalau misalnya sering dengar, ini dia namanya sering banget diucapkan lah di pasar kripto karena dia salah satu analis yang spot on juga prediksinya, tapi ya agak-agak kontroversial gimana gitulah. Nah, dia juga ngomong kalau Curve Finance itu salah satu proyek kripto yang layak diperhatikan juga di 2022. Makanya menurut gue pribadi, di luar yang tadi udah gue sebut dan juga Bitcoin dan Ethereum, ya ini layak diperhatikan. Apalagi ini unik banget dan belum banyak yang perhatiannya tertuju kepada Curve Finance ini. Makanya kemungkinan bakal booming lanjut di 2022. Nah, lanjut lagi guys, yang keempat kita masuk ke tren MachineFi atau Machine Finance, dimana tren ini tuh akan menjadi salah satu yang booming juga di 2022. Jadi buat yang belum tahu, tren Machine Finance ini intinya tuh pengen menggabungkan antara machine atau mesin kayak smart device kita, smartphone, smart TV, smart car, smart home, dan lain-lainnya dengan decentralized finance atau ekosistem kripto berbasis blockchain. Nah, jadinya IoTeX ini tuh menjadi salah satu yang menurut gue adalah pemimpin di industri MachineFi karena dia menjadi salah satu juga yang mencetuskan ide MachineFi nih, kelihatan di sini. Nah, jadi buat yang belum tahu, IoTeX ini adalah sebuah blockchain berbasis mekanisme konsensus delegated proof of stake yang intinya tuh ingin mempermudah dan mengamankan interaksi antara mesin dan juga manusia. Karena kan kalau kita pakai smart device tadi, ya seluruh data kita tuh terekam sama mereka, dan ya tujuannya biar mempermudah penggunaan kita karena semuanya tuh pakai algoritma machine learning sama artificial intelligence lah. Kayak ngerti banget nih. Nah, intinya ya IoTeX tuh pengen menjadi platform untuk penyimpanan data karena sekarang tuh seluruh data kita, seluruh data
kebiasaan kita itu tuh tersimpan secara tersentralisasi, jadi rentan terhadap manipulasi data, terus juga pemanfaatan secara ilegal, dan juga ya keamanannya juga kurang, karena kan kalau kita bandingin antara tersentralisasi sama desentralisasi, ya tersentralisasi itu lebih rentan juga sebenarnya. Nah, makanya Yotex tuh pengen memberikan solusi secara terdesentralisasi, makanya pakai blockchain. Jadi semua data nanti terekam di blockchain, jadinya juga ya penggunaan datanya dan pemanfaatan secara ekonominya juga akan lebih mudah dan lebih efisien melalui blockchain Yotex ini. Dan ini menurut gue jadi salah satu yang kemungkinan bakal booming juga di 2022, karena Yotex tuh mulai sekarang udah mulai merancang machine finance-nya nih. Kalau mau lihat, ini juga udah mulai ada artikelnya di publish November, dan dia udah mulai masuklah ke arah machine finance ini. Jadi gue pribadi sih ya masih holdnya Yotex, tapi ada beberapa yang lain nih kalau misalnya kalian pengen alternatif terhadap machine finance ini. Nah, jadi gue pribadi kalau ngeliat machine finance tuh sekarang ada beberapa lah. Intinya tuh kategorinya masuk ke sharing economy, terus juga decentralized computing, artificial intelligence dan big data, dan ya machine learning dan lain-lainnya lah. Intinya tuh semua yang terkait dengan Internet of Things dan juga decentralization yang jadi gabungannya. Jadi beberapa yang gue lagi perhatiin nih adalah Secret Network, itu koinnya SCRT, terus ada Ocean Protocol, itu nama kriptonya Ocean, terus ada Miota Blockchain, nama kriptonya Iota, terus ada Filecoin, nama kriptonya Phil, terus ada The Graph juga, terus yang terakhir adalah Fetch AI atau kriptonya adalah FET. Nah, kalau The Graph tadi GRT guys, sorry ketinggalan. Nah, jadi intinya itu, tapi gue pribadi masih fokus ke Yotex blockchain aja, karena ini menjadi salah satu yang emang jadi pendorong utamanya lah. Dan ini keren banget sih kalau misalnya integrasi antara semua hal yang smart living bisa integrasi ke decentralized finance. Jadinya hidup kita tuh kayak semacam apa ya, kalau pernah kalian nonton film Wall-E, itu tuh intinya kan hidupnya dilayanin banget sama robot, dan juga kayak kita face to face buat ketemu orang secara digital, yang basically kayak metaverse sekarang. Jadinya itu keren sih menurut gue pribadi, dan ini bisa jadi kenyataan. Dan ya nggak bisa dipungkiri emang robot bakal jadi kenyataan juga di masa depan, apalagi dengan adanya artificial intelligence bisa jadi semua gerak sendiri. Who knows, hidup kita jadi lebih nyaman, tapi ngeri juga sih kalau dibayangin. Nah, lanjut guys, yang terakhir kalau misalnya kita tadi udah ngomongin machine finance, nggak jauh-jauh juga dari metaverse dan NFT, karena semua digitalisasi ya pasti akan lewat metaverse dan NFT juga. Nah, salah satu yang booming menurut gue pribadi kemungkinan besar adalah The Sandbox Game yang jadi pemimpin utamanya lah, dan ini masuk ke top 5 juga di 2022 menurut gue pribadi. Karena balik lagi sekarang tuh The Sandbox Game udah banyak dapat suntikan dana dari, udah dibeli sama, udah ada partisipan segede Adidas, terus juga dapat suntikan dana dari beberapa venture capital dan juga dari SoftBank, salah satu bank terbesar di dunia yang juga invest di Gojek kalau nggak salah. Jadinya ini menurut gue salah satu proyek yang keren. Dan kenapa kalau misalnya kalian mikir kenapa nggak Decentraland? Karena Decentraland kan yang pertama banget. Nah, kalau menurut gue pribadi Decentraland tuh bagus, emang ekosistemnya udah jalan. Tapi The Sandbox Game itu karena masih baru, dia membuka jalan untuk inovasi baru ke depannya. Plus dia dapat suntikan dana dari beberapa perusahaan dan venture capital yang gede-gede. Jadinya menurut gue pribadi ya masih ada room for improvement yang bikin dia lebih bagus dari Decentraland ke depannya kemungkinan besar. Dan sekarang tuh dia baru aja melaksanakan uji coba versi alfanya. Jadi ada beberapa pemain yang udah boleh main The Sandbox Game dan nyobain metaverse-nya, dan sekarang baru aja ditutup nih di sekitar 20 Desember. Nah, jadi hasil dari uji coba ini baru akan diumumin di sekitar 31 Desember dibarengin dengan pengumuman peluncuran dari Game Maker 1.0 atau fitur untuk menciptakan NFT di dalam game Sandbox Game. Terus juga nanti akan ada Foundation DAO atau Decentralized Autonomous Organization, yang intinya memastikan kalau feature governance dan decentralization itu tetap terjadi di The Sandbox Game. Jadi developer dan tim The Sandbox Game gak berkuasa, semuanya tetap lewat voting melalui pemain dan juga investornya. Nah, makanya ini menurut gue pribadi salah satu proyek yang bakal booming juga di 2022, karena The Sandbox Game tuh ya masih baru dan masih ruang geraknya masih banyak, dan ya investornya juga udah banyak, termasuk SoftBank juga udah masuk ke sini. Nah, tapi kalau misalnya kalian mau alternatif lain, gue juga punya nih. Kalau misalnya di dunia metaverse dan NFT, kalau gue pribadi sekarang lagi ngeliatin kayak Star Atlas yang ada di Solana, terus juga Axie Infinity, di mana Axie Infinity di 2022 bulan Maret kalau nggak salah dia bakal meluncurkan aplikasi permainan berbasis aplikasi. Jadi gamenya tuh bakal tersedia di iOS sama Android. Nah, terus di luar Axie Infinity juga ada satu lagi nih yang gue perhatiin, yaitu Illuvium. Tapi Illuvium tuh di blockchain Ethereum, jadi siap-siap aja guys fees-nya.
gas fees-nya. Tapi balik lagi karena sekarang kan Illuvium walaupun gas fees-nya bakal tinggi kemungkinan karena di blockchain Ethereum ya, tapi dia masih ada Matic, ada Polygon. Jadi kemungkinan kalau ada integrasi ya harusnya main di Illuvium, metaverse-nya Illuvium tuh bakal lebih murah. Jadi kayak gitu menurut gue pribadi itu yang bisa diperhatiin. Tapi intinya kalau misalnya 5 recap lagi, yang pertama adalah Luna atau Terra Blockchain, yang kedua adalah EGLD atau Elrond eGold, yang ketiga adalah Curve Finance atau CRV, yang keempat adalah IOTX atau IOTX Blockchain, terus yang kelima adalah The Sandbox Game atau SAN. Nah gitu aja deh guys, itu menurut gue pribadi. Tapi tadi balik lagi emang susah banget milih 5 doang. Dan ya kalau misalnya gue salah mohon dimaklumi juga karena gue bukan dukun dan gue juga bisa salah. Jadinya do your own research dan ini bukan financial advice. Jadi jangan lupa perhatiin fundamentalnya sendiri biar kalau kalian investasi kalian tahu uang kalian taruh di mana dan kalian cocok sama pilihan kalian pribadi. Jadi kalau salah bisa evaluasi ke depannya biar jadi investor yang lebih baik atau trader yang lebih baik. Nah sebelum gue akhiri video ini, mengingat 2021 udah mau habis, gue mau makasih banyak sama abang-abang, kakak-kakak, om dan tante dan bapak ibu semuanya yang udah setia dengerin Koinvestasi di YouTube, Instagram, dan juga sering buka websitenya Koinvestasi dan seluruh media Koinvestasi lainnya. Terima kasih banget udah selalu setia di 2021. Terima kasih juga sudah berjuang. Alah, jadi Kunto Aji tiba-tiba. Tapi terima kasih juga udah sabar-sabar sama secara penyampaian gue, terutama yang agak-agak cengengesan. Tapi ya semoga cara penyampaian yang ringan ini bisa membawa ilmu yang bermanfaat juga, karena bisa dilihat dari komen-komennya kayaknya pada senang dan terima kasih banget nih udah pada appreciate ilmu yang kita kasih. Karena emang di Koinvestasi tujuannya bukan sekedar pamendam atau sekedar untung-untungan dari kripto doang, tapi kita pengen ngasih tahu tentang fundamental dan teknologi dan ilmu seluruh hal tentang kripto. Karena kripto ini gak cuma sekedar untung-untungan doang, karena teknologinya keren banget. Nah jadi semoga selalu setia juga di 2022. Dan yang belum masuk komunitas Telegramnya langsung masuk aja, karena siapa tahu kita bisa dadakan ketemu-ketemu. Karena gue sering ngajak dadakan ketemu-temu di daerah kalian masing-masing kalau misalnya lagi mampir. Nah gitu aja deh guys, kalau misalnya ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi aset masa kini, kaya masa depan.